Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagumkan kebesaran-Mu, ku kagumkan kebesaran-Mu. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagumkan kebesaran-Mu, ku kagumkan kebesaran-Mu. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagumkan kebesaran-Mu, ku kagumkan kebesaran-Mu. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagumkan kebesaran-Mu, ku kagumkan kebesaran-Mu. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum akan kebesaran-Mu, Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang layak disembah, semuanya bagi-Mu, semuanya untuk-Mu. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu yang besar. Yesus Tuhan, ku kagum akan kebaikan-Mu, ku kagum akan kemurahan kasih-Mu dalam hidupku.
hanya Kau Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah, hanya bagi nama Yesus. Segala hormat syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku naikkan pujian hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang lebih dari apapun dalam hidupku. Kau sungguh indah, kasih-Mu terlebih besar dari apapun. Kau sungguh indah, tiada taranya, tiada yang dapat menandingi keindahan kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang membuatku terkagum, hanya Engkau Tuhan yang membuatku terpesona. Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saat ini sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan kita sama-sama nyanyikan. Ku kagumkan kebesaran-Mu, ku kagumkan kebesaran-Mu. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagumkan kebesaran-Mu, ku kagumkan kebesaran-Mu. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat membuka mata saudara semua, selamat menjelang aktivitas. Mari di hari yang baru ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita untuk buka sama-sama dalam Roma
pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saudara yang merasa tidak tahu bagaimana harus berdoa, atau bingung harus mendoakan apa lagi, atau mungkin sudah tidak punya kekuatan untuk berdoa. Ingat, kita berdoa itu bukan hanya di dalam akal, tetapi pagi hari ini kita diingatkan bahwa berdoa itu juga di dalam roh. Berdoa di dalam roh. R huruf besar, ya. Dan berdoa di dalam roh itu bukan berarti dalam doa saudara harus ada bahasa rohnya supaya itu dianggap sebagai berdoa di dalam roh. Bukan seperti itu. Bukan berarti setiap kali doa saudara harus bermanifestasi bahasa roh, kemudian kepenuhan Roh Kudus. Sekali lagi itu tidak dilarang, tetapi bukan itu yang dimaksud berdoa dalam roh. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita bahwa Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Artinya, ketika kita tidak tahu apa yang kita harus doakan, Roh itu akan membantu kita. Nah, di dalam bahasa aslinya, nanti saudara bisa lihat di bawah ini, dikatakan sebagai sinanti lambanome. Sinanti lambanome. Ya, agak panjang, tidak apa-apa, saudara bisa lihat di bawah. Sinanti lambanome. Artinya itu joint help. Diiringi. Ya, tidak sendirian, tetapi Roh juga berdoa. Assistance afforded by any two person. Ya. Jadi dua orang. Kita tidak tahu kita harus berdoa apa. Kita berdoa di dalam Roh. Roh itu akan bukan berdoa untuk kita, tapi bersama-sama dengan kita. Assist us, membantu kita dalam berdoa, dipimpin oleh Roh. Ya. Sehingga kita tidak memikul beban sendiri. Karena kita tidak tahu, tapi Roh itu membantu kita, menolong kita. Sekali lagi ini Roh R huruf besar ya saudara, tentunya Roh Kudus. Apalagi ketika kita memiliki beban yang berat, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, artinya kita sudah, apa sih yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Roh itu, spirit, pneuma, itu akan membantu kita. Assist us. Bukan sebagai pembantu kita, tapi sebagai Roh Tuhan yang memberikan help, rescue. Ya, rescue itu sebuah kata yang bisa kita gunakan. Seperti yang superior, yaitu Allah sendiri membantu kita, menolong kita. Ya, karena kita butuh pertolongan. Kita butuh pertolongan, kita tidak bisa kalau tidak ditolong. Nah, di sini diajarkan bahwa Roh itu membantu kita di dalam kelemahan kita. Infirmities. Apa itu kelemahan? Ya kelemahan fisik, ya kelemahan mental, ya kelemahan moral, atau cacat, ya, atau cacat. Cacat bukan berarti cacat itu cacat fisik, tapi flaws itu misalnya Anda masih punya kecanduan terhadap sesuatu, itu flaw, karena not perfect, belum sempurna. Dan Roh itu di situ akan membantu kita. Ya, Roh itu akan membantu kita. Kita tidak akan berjalan sendirian. Ya. Seperti kata Matius 8 ayat 17 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, Roma 8 ayat yang ke-26 ini tadi kita baca, menjelaskan pada kita bahwa berdoa di dalam Roh itu berarti
kita tidak sendirian. Ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang memberi kita pertolongan untuk berdoa. Sekali lagi kalau kita berdoa jangan diartikan bahwa hanya sekedar berkata-kata pada Tuhan. Tetapi bertukar perasaan, mencurahkan perasaan kepada Tuhan. Dan mencurahkan perasaan itu akan diiringi dengan segala kekurangan kita, yaitu kelemahan mental kita yang sedang capek, tubuh kita yang sedang lelah, moral kita yang punya banyak kelemahan. Tapi ketika kita berdoa, saudara, the Spirit, Roh Kudus itu membantu kita. Kita tidak sendirian. Jadi ketika Anda berdoa di dalam Roh, Anda tahu Anda berdoa bukan dengan kekuatan Anda sendiri, tapi Anda mengalami pertolongan dalam doa Anda. Anda tidak berdoa hanya menggunakan kekuatan Anda sendiri. Anda tahu bahwa doa pasti dijawab, ya, karena Anda berdoa sesuai dengan firman. Tapi akan ada masanya di mana berdoa pun serasa sangat berat sekali. Karena Anda coba memikul semuanya sendiri. Anda coba menerawang semuanya sendiri. Anda coba melogika semuanya sendiri. Tapi pagi hari ini kita belajar berdoa dalam Roh. Dan firman Tuhan ingatkan, berdoa di dalam Roh dan kebenaran. Berdoa sesuai firman dan berdoa dituntun oleh Roh Kudus. Supaya ketika kita berdoa dalam kelemahan kita, berdoa di dalam mungkin desperation, keputusasaan, kita tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Karena kita dituntun oleh Roh. Kita berdoa di dalam Roh. Kalau saudara begini, berdoa menggunakan akal saudara sendiri. Berdoa menggunakan kepintaran saudara sendiri. Pastinya kita akan membuat banyak kesalahan di dalam berdoa. Karena kita tidak tahu apa yang harusnya kita ucapkan. Tapi kalau Roh itu inspire us, the Spirit, Roh itu menginspirasi kita, memberitahu, memberi petunjuk apa yang harus kita ucapkan dalam doa, apa yang harus kita imani dengan keinginan-keinginan yang tentunya proper ya, yang tepat, yang sesuai firman, bukan keinginan pribadi sendiri. Ya. Dan kemudian Roh itu yang adalah Allah sendiri yang akan mendorong, membantu kita untuk mengalami penggenapan setiap hal yang kita doakan. Jadi di sini kita tidak lagi punya kesimpulan bahwa doaku kayaknya enggak dijawab. Enggak. Kalau doa Anda sesuai firman, kalau Anda memperkatakan iman Anda, iman yang mengalahkan dunia, kita belajar minggu yang lalu, maka berdoa itu sangat besar kuasanya. Ya. Seringkali iblis bisa melemahkan kita. Iya, kamu memang orang benar. Memang firman Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetapi, lihat, sudah bertahun-tahun. Toh doamu tidak dijawab kan? Toh masalahnya semakin berat kan? Nah di situ, saat momen-momen kritis seperti itu, kita ingat bahwa kita tidak berdoa sendirian. Kita berdoa dalam Roh. Ada Roh Kudus yang akan membantu kita dalam setiap kelemahan kita. Ketika kita seperti burung yang sudah kehabisan tenaga dan akan jatuh, tidak kuat terbang lagi, ditopang. Ayo berdoa. Tetap berdoa, tetap terkoneksi dengan Tuhan. Janjinya tidak akan lalai, akan tergenapi pasti di dalam nama Yesus. Mari saudara pagi hari ini, setelah Anda mendengarkan pesan firman Tuhan pagi hari ini, praktekkan berdoa di dalam Roh. Minta Roh Kudus tuntun. Roh Kudus,
aku hendak berdoa, aku mau berdoa. Mari, pimpin aku, sertai aku di dalam doaku. Sehingga yang aku katakan adalah kalimat-kalimat yang bukan berasal dari otakku, tapi berasal dari Roh sendiri. Sehingga kalimat yang kita ucapkan itu bukan cuma menggetarkan hati, tapi menggemparkan kerajaan iblis. Karena ada orang yang hampir nol bahkan minus tapi masih percaya. Karena gak pakai kekuatan sendiri, tetap berdoa, tetap declare, tetap menyatakan, tetap percaya. Berdoa di dalam Roh itu sangat membantu dalam kelemahan kita. Ketika berdoa dengan akal sehat, ya memang seharusnya berdoa tidak boleh hanya pakai akal sehat. Tapi ketika mungkin Anda terlanjur berdoa pakai akal sehat, karena mungkin Anda merasa stamina iman Anda masih tinggi begitu ya, it's fine. Tapi ketika Anda merasa terjadi sebuah pelemahan dalam iman Anda, yang seharusnya tidak boleh terjadi, tapi bisa terjadi dalam hidup kita. Kita ingat bahwa, I need to pray in the spirit. Aku perlu berdoa di dalam Roh. Pejamkan mata Anda, rasakan seperti ada dorongan yang mendorong Anda untuk berkata-kata, untuk declare, ya. Bukan hanya sekedar luapan hati, tetapi Anda pasti bisa merasakan ada sesuatu yang mendorong Anda untuk tetap percaya, untuk tetap berharap, untuk tetap melihat. And then you will start praying in the spirit, berdoa di dalam Roh. Sekali lagi, berdoa di dalam Roh itu bukan hanya berbahasa roh. Karena percuma kalau mulutnya mengucapkan bahasa roh, tapi hatinya tidak berdoa dengan Roh. Tapi ketika Anda berdoa di dalam Roh, dan kemudian Roh Kudus menuntun Anda untuk berdoa, berkata-kata dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang lain, dalam sandi rahasia, yaitu bahasa roh, dan terus bergerak berdoa di dalam Roh. Anda tidak sadar ketika Anda berdoa, kelemahan-kelemahan saudara itu dibantu. Joint help, ingat ya. Bukan dibawa sendiri, tapi ada yang membantu membawakan, memberikan rescue, pertolongan. Mari, saat ini yang mungkin sedang lemah, bangkit, berdoa di dalam Roh. Tetap percaya, Anda tidak diciptakan Tuhan untuk kalah. Anda diciptakan Tuhan untuk menggenapi setiap rencananya, fulfilling divine destiny. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru. Dan biar sepanjang hari ini Roh Kudus menuntun kami. Sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.